Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan sharing 10 komen yang berhubungan dengan teks pada AutoCAD. Ini untuk teman-teman drafter, saya sarankan harus mengetahui dan juga paham ya teman-teman cara kerja pada 10 teks ini agar lebih memudahkan teman-teman dalam proses penggambaran. Jadi ini sharing saja ya teman-teman. Kalau pada AutoCAD ini, kalau bisa teman-teman ya terus menggali atau mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentang AutoCAD ini, terutama untuk komen-komennya. Jadi jika kita sudah mengetahui jurus-jurusnya, ketika kita menghadapi misalkan masalah ya teman-teman, kita sampelkan saja. Jadi kita punya berbagai senjata untuk cepat menyelesaikannya. Misalkan kita mau mencabut paku, tidak mungkin kan menggunakan obeng. Kita harus menggunakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu gambarannya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materi. Di sini sudah ada 10 komen yang berhubungan dengan teks ya teman-teman. Yang pertama di sini ada find. Seperti namanya sendiri, di sini find atau cari ya teman-teman. Di sini sudah ada sampel drawing. Jadi misalkan seperti ini, kita copy pada tempat yang misalkan banyak teks di sini ya. Tawabi. Misalkan pada gambar ini kita mau mencari teks tertentu, jadi teman-teman tidak usah sibuk-sibuk mencari teksnya lagi. Teman-teman tinggal menggunakan command find ini. Find, cari, kita ketikkan tawabi. Kalau sudah, di sini ada find what ya teman-teman, apa yang kita cari, kita ketikkan saja di sini. Kalau sudah kita pilih find, maka otomatis pointer AutoCAD ini akan tertuju pada teks yang dicari. Kalau sudah done. Jadi teman-teman tidak usah sibuk mencari lagi ya teman-teman. Ini sangat praktis, mempercepat pekerjaan teman-teman. Selain itu, pada find ini berfungsi juga mengganti teks ya teman-teman. Misalkan di sini ada 10 kata tawabi di sini. Jika teman-teman misalkan ada perubahan, kita coba find tawabi, kita ganti dengan tawabi 2. Kita replace all atau ganti semua 11 objek sini, karena yang tadi satu itu ya teman-teman. Kita oke, done. Maka semua teks akan terganti secara otomatis secara bersamaan seperti ini. Ini juga ikut terganti. Jika
teks ini misalkan ada di beberapa tempat, itu akan otomatis semua terganti ya teman-teman, tidak harus seleksi satu persatu seperti ini. Seperti itu ya teman-teman gambaran untuk teks. Next, di sini ada justify text. Jadi justify text ini berfungsi untuk memindahkan base point pada teks. Misalkan pada teks ini base pointnya ada di kanan ya teman-teman. Misalkan kita mau ubah ke kiri, untuk base pointnya kita ketikkan justify text, select object, kita pilih left atau kiri. Nah, maka base pointnya akan berpindah seperti ini. Jadi ketika kita memindahkan teks ini, base pointnya ada di kiri. Misalkan kita mau memindahkannya ke tengah, kita pilih middle. Nah, maka akan berpindah ke tengah seperti ini untuk base pointnya. Adapun untuk yang lainnya ini sama basically ya teman-teman. Di sini ada kiri, tengah bawah, right kanan, ada top left atau atas kiri, top center. Jadi prinsipnya semuanya sama ya teman-teman. Di sini ada berbagai pilihan untuk memindahkan base pointnya. Jadi kita pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan mau di kiri atau di kanan seperti itu. Next, di sini ada mirror text. Mirror ya teman-teman. Atau kaca memantulkan. Kita coba mirror di sini. Kalau mirrornya seperti ini, berarti mirror text ini tidak aktif ya teman-teman. Kita coba aktifkan mirror textnya. Kalau di sini tertera angka 0, berarti di sini tidak aktif ya teman-teman. Di sini angka 0. Jika kita ketikkan angka 1, maka mirror text ini aktif. Kita coba mirror, maka mirrornya berbeda seperti ini. Untuk pemantulan teksnya persis dengan apa yang dipantulkan seperti ini. Jadi kalau kita mau menormalkannya lagi, kita ketikkan mirror text, kita pilih angka 0 untuk mematikan mirror textnya, maka akan normal seperti ini. Seperti itu ya teman-teman untuk mirror text. Next, yang keempat ada spell. Jadi spell ini bisa dibilang kamus AutoCAD ya teman-teman, atau pengkoreksi kata-kata. Misalkan kita di sini report, kita pilih teksnya, kita ketikkan spell. Nah, mungkin di sini ada kata yang mirip seperti ini teman-teman dalam bahasa Inggris ya. Kita coba kata lain, misalkan mirror dengan tidak double R di sini teman-teman. Harusnya kan ini double R ya teman-teman untuk penulisan yang benar. Kita spell, kita select object. Nah, di sini ada suggestion atau saran ya teman-teman. Nah, jadi di sini masih salah penulisannya mirror ini. Jadi yang benar di sini mirror double R. Misalkan kita mau mengubahnya secara otomatis, kita pilih change atau ubah, maka akan seperti ini, spelling check complete. Jadi ini untuk
fungsi dari spell ya teman-teman, atau dibilang kamus AutoCAD. Lalu yang kelima di sini ada style. Jadi style ini berfungsi untuk mengubah font atau tinggi huruf ya teman-teman. Misalkan kita mau fontnya seperti ini. Kalau sudah, kita set current, lalu close. Kita text, maka fontnya akan seperti ini. Jika kita ganti lagi, misalkan Arial Black seperti ini, set current, close, kita ketikkan teks, maka akan seperti ini. Jadi style ini berfungsi untuk mengatur ya teman-teman, teks pada AutoCAD dari segi font atau tinggi atau spasinya. Bisa teman-teman menggunakan command style ini. Lalu di sini ada mtext. Jadi mtext ini, M ini berarti multiple ya teman-teman. Jadi teksnya berbentuk paragraf seperti ini. Jadi teks ini bisa panjang, misalkan ada 20 kata ya teman-teman. Jadi teman-teman menggunakan mtext. Teman-teman bisa atur di sini untuk paragrafnya. Seperti itu. Next, kita ke teks. Jadi teks ini kita bedakan ya teman-teman antara multiple sama teks. Jadi untuk teks ini hanya single ya teman-teman, atau sendiri. Misalkan Al-Furqan. Jadi ketika proses edit pun dia akan terblok semua seperti ini. Berbeda dengan untuk multiple ini. Ketika editing dia muncul kotak paragraf seperti ini. Nah, itu ya teman-teman bedanya mtext sama teks. Lalu di sini ada T-circle. Jadi T-circle ini berfungsi untuk membuat bisa lingkaran, bisa kotak ya teman-teman. Kita ketikkan T-circle, select hurufnya, kita misalkan angka 1 boleh atau 5. Ini jarak dari hurufnya ya teman-teman. Enter, kita pilih circle variable. Kalau kebesaran di sini bisa teman-teman kecilkan. Misalkan kita cari tahu dulu ini teksnya tinggi 20. Kita T-circle, select object, kita coba 1, circle variable, maka akan seperti ini. Kita juga bisa menggunakan kotak ya teman-teman. T-circle 1 rectangle atau kotak, maka akan seperti ini. Kita juga bisa memilih slot. T-circle, kita pilih slot, maka akan seperti ini. Jadi tergantung untuk kebutuhan penggambaran teman-teman ya, apa membutuhkan slot atau lingkaran untuk ngurung teksnya ini. Oke, next di sini ada Torian. Jadi Torian ini berfungsi untuk mengubah
arah angle ya teman-teman. Misalkan kita mau merotasi teks ini sesuai bentuk garis ini, kita menggunakan Torient. Select teksnya, kita tentukan base pointnya, maka akan pas seperti garis ini. Misalkan kita di sini, kita Torient, select text. Nah, jadi teman-teman dengan cepat untuk mensejajarkan teks ini dengan garis-garis atau dengan garis yang teman-teman tuju. Jadi teman-teman tidak usah merotasi lagi untuk mengukur seperti ini biar pas. Jadi teman-teman tinggal Torient saja untuk menyesuaikan dengan garis. Seperti itu ya teman-teman untuk Torient. Next di sini ada TX, T2, MTXT. Al-Furqan. Kita coba jika kita ingin menyatukan single text ini menjadi sebuah paragraf atau menjadi satu kata ya teman-teman bisa menggunakan TX, T2, MTXT ini. Select semua teks, maka akan jadi paragraf seperti ini, menjadi satu ya teman-teman. Jadi ini fungsi untuk TX, T2, MTXT. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman drafter ini sangat penting sekali ya untuk mempercepat pekerjaan teman-teman. Jadi semakin banyak komen atau tools yang teman-teman tahu, jadi semakin mempercepat proses penggambaran. Ibaratkan tadi, jikalau kita hanya mempunyai satu senjata, kita tidak mungkin menyelesaikan masalah yang beda dengan satu senjata itu. Harus dengan senjata yang tepat agar masalahnya cepat selesai. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching and see you in the next video.